Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Video kali ini kita mulai dengan membahas tafsir surat Al-Fatihah, yaitu dimulai ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bism artinya dengan nama Allah, itu sebagai bentuk doa. Ketika kita ingin melakukan aktivitas yang baik, kita disunahkan membaca bismillah. Seperti kita mau makan, ngomong bismillah. Kemudian ketika mau naik kendaraan, ngomong bismillah. Seperti itu. Ada doa-doa yang memang maksur. Maksur itu yang ada riwayatnya, hadis sahih dan athar, yaitu sunnahnya membaca bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang maha pengasih, dan Ar-Rahim adalah sifat Allah yang maha penyayang. Dan sifat-sifat ini wajib untuk kita imani. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah termasuk doa juga, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuhan Rabbil Alamin, Tuhannya semesta alam. Al-Alamin yaitu alam. Baik itu alam yang nyata kita lihat dan alam yang tidak nyata, alam ghaib. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam yang kita lihat, yaitu alam wujud, dan alam Tuhannya alam ghaib. Jadi kenapa disebut al-alamin? Karena seluruh alam, tidak satu alam. Kalau satu alam berarti alam fakat, itu mufradnya. Rabb adalah Tuhan, Tuhan yaitu penguasa, pencipta, pengatur, itu disebut Rabb. Pemelihara juga disebut Rabb. Penanggung jawab disebut Rabb. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini sebagai penjelasan lagi bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai bentuk ujian. Maliki Yaumiddin. Malik yaitu pemilik. Malik itu bisa disebut pemilik, bisa disebut yang merajai, atau menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan. Ad-din di sini hari pembalasan, hari di mana manusia dikumpulkan, hari di mana amalan ditimbang, hari di mana sudah tidak ada yang namanya nasab. Nasab itu dijadikan kekuatan untuk mendapatkan keistimewaan tertentu. Hari di mana kita tidak bisa menggunakan uang untuk membayar supaya tidak kena azab, itu sudah tidak ada. Yang ada adalah amalan yang kita lakukan selama di dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau, iyyaka. Jadi cuma kepada Allah kita na'bud, kita menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nasta'in, al-isti'anah, meminta pertolongan atau meminta bantuan. Di saat kita sempit, di saat kita tidak punya uang, kita hanya meminta kepada Allah, sebelum meminta kepada makhluk lewat cara-cara yang dibenarkan syariat, Karena ada orang yang beribadah kepada selain Allah, Misalnya menyembah Allah kemudian menyembah selain Allah, itu melanggar ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang harus diperhatikan, bahwa
ilmu tauhid itu ilmu yang paling tinggi. Ma'rifatullah yaitu ilmu tauhid. Jika ilmu itu dilanggar maka kita rugi di dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina, beri kami petunjuk. Ya, jadi kita disunahkan, kalau perlu diharuskan ya, selalu membaca doa Rabbi ihdini. Ya, kalau doanya untuk banyak orang, Rabbi ihdina ila sirataka al-mustaqim. Ya, kita disunahkan membaca doa itu. Kita tetap butuh petunjuk, hidayah dari Allah. Ya, tidak ada manusia yang tidak butuh petunjuk. Harus selalu berdoa. Ihdinas sirat. Sirat artinya jalan. Ya, jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi pemaknaan dalam sirat al-mustaqim ini, kita ingin selalu diberi istiqomah, yaitu sabit as-sabat, tetap tegak di jalan kebenaran. Ya, kita tetap butuh bantuan sama Allah untuk istiqomah. Siratal ladzina, yaitu sirat alladzina, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau an'amta, kalian beri, Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat. Ghair itu bukan, ya, sebagai apa? Bukan al-maghdub. Al-maghdub yaitu orang-orang yang dimurkai. Dari kata ghadaba, marah. Alaihim atas mereka. Ya, berarti al-maghdub ini bukan 1-2 orang, tapi banyak, ya. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat, ya. Berarti di sini al-maghdub alaihim, orang-orang itu tahu bahwa mereka dimurkai tetapi tetap melakukan pelanggaran tersebut. Waladhdallin, dan juga mereka yang tahu bahwa mereka sesat tetapi tetap berada di dalam kesesatan. Kalau orang yang muslim, pasti dia ingin selalu berada di jalan istiqomah. Ya, beberapa ahli tafsir menafsirkan bahwa al-maghdub di sini adalah kelompok Yahudi, ya. Dan adh-dhalin di sini adalah kelompok Nasrani, ya. Karena orang Yahudi tahu tentang dalil-dalil, tahu tentang hukum, tetapi mereka selalu melanggarnya, tidak mengamalkannya. Kemudian adh-dhalin yaitu orang-orang Nasrani yang menggunakan ibadah, kezuhudan, akhlak sebagai tameng, sedangkan mereka tidak memiliki dalil. Jadi mereka beramal tapi atas dasar ketidaktahuan atau ikut-ikut taklid-taklid rohib-rohib mereka. Dan malas, tidak mau belajar. Karena syariat Islam adalah syariat ilmu dan amal. Bukan hanya ilmu saja, bukan hanya amal saja, tapi ilmu dan amal. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.